Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya tentunya. Aduh, semangat ya yang udah mendekati hari-hari akhir ke kantor, hari-hari akhir ke kampus, ke sekolah ya kan. Mau ngapain sih libur lebaran? Asik, mau pulang kampung. Tapi dengerin dan nonton SDP dulu biar tahu apa sih yang harus dipersiapkan. Nah, sudah ada anggota Komisi 5 DPR RI yang menemani Nadia dari fraksi PKS dari Dapil Riau 2 nih, Bapak Syahrul Aidi Ma'azat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kita memberikan informasi buat yang mau mudik nih, koper-koper dan tas-tasnya disiapin, tapi persiapkan juga apa yang harusnya kamu tahu buat berangkat menuju ke kota kamu nih. Untuk Lebaran tahun ini Pak, apa yang berbeda dari tahun sebelumnya? Karena kita tahu loh ada anggaran yang dipotong di Kementerian PU ini, gimana nih? Apakah ada perubahan-perubahan persiapan dan yang lainnya? Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingat kalau mudik itu Lebaran, kalau mau balik sebelum berangkat pastikan Anda punya kampung gitu. Iya benar, kalau nggak ada kampungnya aduh bingung juga tujuannya. Iya. Jadi Ya apa yang mudah-mudahan mudik kali ini tidak hanya mudik yang aman, tapi juga nyaman dan bahagia begitu ya. Oke, betul. Ya, jadi saya selalu menyampaikan bahwasanya target kita bukan hanya sekedar aman, artinya aman dari kecelakaan, Yes. tapi juga nyaman. Iya Ya, betul. tidak ada kredit, tidak ada kemacetan gitu, dan juga bahagia gitu. Bisa Ya, sampai ke kampung. Bahagianya itu ya tentu dengan hadirnya pelayanan-pelayanan yang bagus ya. Tidak ya kalau sudah nyaman tentu bisa bahagia, memang tidak ada terjadi kecelakaan di jalan gitu, terjadi chaos dan segala macamnya gitu. Jadi memang tantangannya kali ini ya mudik kali ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi Kementerian PU itu efisiensi yang luar biasa. Iya. Yang anggarannya ketok palu itu kemarin 110 triliun dan hanya terakhir kita setelah efisiensi kemudian 29 triliun, bukan efisiensi menjadi 29 triliun, kemudian ada lagi rekonstruksi menjadi 50 triliun. Berarti tinggal lebih kurang 40% dari kebutuhan. Yes. Nah tentu saja ini berimplikasi pada dana yang harus dipergunakan untuk reservasi jalan. Gitu. Oke, termasuk di tol ini juga. Tol kan lain lagi anggarannya. Oh, anggaran. Tol itu berarti pengusaha Jasa marganya ada yang lain. Ya, Oke. bagiannya lain, bukan di APBN itu kan sudah diserahkan ke swasta. Tapi kalau jalan-jalan arteri, Jalan arteri itu itu pasti jalan yang ditanggung jawabnya Kementerian PU. Oke, tapi sejauh ini gimana Pak kalau Bapak melihatnya untuk kesiapan ini kan masyarakat juga nggak semuanya menggunakan tol, pasti juga ada yang menggunakan Ya jalan. makanya kita kemarin meminta secepat mungkin setelah kan di awal tahun itu dana di Kementerian PU Pangkas. bukan dikunci dulu, Oke. tidak dibuka, digembok gitu. Nah itu lambat kemarin pergerakan untuk perbaikan. Ya. Nah alhamdulillah sekarang sudah dibuka, mudah-mudahan ya Sudah bisa langsung dijalankan. jalan kan. Dan memang H-min berapa itu kalau sudah mudik tidak ada lagi perbaikan kan. Oke, berarti Nah, itu memang ya kita doakanlah teman-teman di Kementerian PU itu bisa menjalankan tidaknya seperti yang dulu-dulu karena memang sudah dibuka blokirnya gitu. Sudah dibuka blokir dananya. Kita berharap ya jalan kita bisa aman dan tidak ada lubang-lubang gitu yang akan mengakibatkan kecelakaan. Tantangan kita juga bahwasanya ini kan masih musim hujan ya. Nah, iya tuh Pak. Ya, di musim hujan. Jadi seperti di Sumatera ya, saya dari Riau itu kilometer 83 tepatnya di Kabupaten Pelalawan itu air masih tergenang. Itu jalan Trans Sumatera. Itu jalan utama yang digunakan? Jalan utama Trans Sumatera. Orang mau dari Jakarta arah ke Riau, arah ke Sumatera Utara, arah ke Aceh, itu lewatin itu. Apa antisipasinya untuk mudik agar ini lancar nih? Apakah udah ada penekanan yang diberikan Bapak?
Kalau di lokasi itu sekarang disediakan truk ya, truk untuk mengangkat mobil. Oh iya, Apa namanya, Roro gitu ya, Roro. oke. Ada truk untuk mengangkat sepeda motor. Itu berapa kilo Pak kira-kira? Itu tujuhan kilo gitu, kilo cukup panjang Cukup juga. panjang ya. Ini akibat pelepasan air di waduk PLTA, kemudian curah hujan masih tinggi, dan anehnya 5 tahun sebelum ini nggak ada. Oke, Ini sudah 2-3 tahun ini yang berturut-turut seperti ini. oke. Nah, dan memang ada penebangan hutan juga di hulunya. Itu yang menjadi Itu yang sebabnya. Iya, jadi hujan yang ada di sana langsung ke sungai gitu. Oke, tapi Bapak sudah pernah menyampaikan ini di rapat Komisi 5 untuk kondisi. Udah kemarin rapat terakhir sudah saya sampaikan. Sudah ada. Dan kalau jangka panjang memang permintaan dari Provinsi Riau agar dibuatkan jalan kaki 1000 gitu. Sudah berbentuk ya tinggi ya, pakai tiang. Oke, pakai tiang. Jadi kayak semacam jembatan gitu ya. Ya, semacam jembatan. Oke, gitu. jadi itu memang antisipasinya. Semoga bisa segera terlaksana. Ya. Jadi buat saudara-saudara teman-teman yang ada di Riau bisa menjalankan mudiknya. Mungkin bukan sekarang ya, karena Ya, pasti sedang pasti. dioptimalkan dengan truk-truk itu. Ya, Mungkin memang nanti ada nextnya. pengalihan arus, ada yang melalui Taluk Kuantan. Oke, baik. Jadi itu jalan kalau yang sekarang yang digunakan itu di jalan lintas timur. Nah, ada lintas selatannya. Yang bisa dipergunakan. Yang dulu memang orang lewat situ. Cuma memang di jalan provinsinya juga arah ke sana kurang bagus juga gitu. Nah, itu bisa jadi perhatian juga untuk pemerintah melakukan percepatan perbaikan. Ya. Walaupun memang anggarannya lagi Ya. dikurangin ya. Riau sedang defisit anggaran pun. Oke, ini masih mau menanyakan mungkin ini Atau cerita. daerah-daerah lain juga kondisinya kan. Nah, memang. mungkin ini di Riau. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah, kesiapannya seperti apa? Terus nanti dengan adanya program dari Pak Prabowo ini kan cukup banyak ya. Ada potongan diskon pesawat juga dan diskon tarif tol juga. Nah, ini apakah sudah cukup efisien dan tepat? Kita bahas nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya dan Pak Aidi Ma'azat yang sudah menemani Nadia ngobrolin soal mudik nih, persiapannya sejauh apa. Gimana dengan, ini kan insentif dari Pak Prabowo dari pemerintah ini cukup banyak nih programnya. Ada potongan diskon 10%, 13 sampai 13 sampai 14% ya untuk tiket pesawat. Kemudian untuk tarif tol juga ada. Tapi sebelumnya Pak, untuk yang tiket pesawat, apakah ini sudah menunjukkan dengan adanya diskon ini geliat masyarakatnya udah mulai tinggi Pak kalau Bapak lihat? Ya, geliatnya udah mulai tinggi. Itu dibuktikan bahwasanya tiketnya sudah Sold out? sold out. Oh emang berarti udah ada war tiketnya Untuk udah? hari-hari tertentu itu sudah hanya tinggal bisnis. Oke, berarti Karena sebenarnya memang penduduk Indonesia ini banyak kan. ya, tapi Yang pemudik itu 52% untuk tahun ini. iya tahun ini. Dan itu untuk pesawatnya berarti ini sudah marketnya sudah ibaratnya memakan untuk 13-14% ini dan sudah terakomodir Iya. untuk semuanya ya Pak. Kalau semua masyarakat pemudik kan bisa jadi tidak terakomodir. Gitu. Karena memang sekali lagi yang mudik itu bayangkan lebih 100 ribu kan. 100 berapa ribu itu, 52%. Oke. 148 juta maksudnya, 148 juta pemudik tahun ini. Tapi kalau dari beberapa media menyampaikan kalau sebenarnya dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini agak melemah peminat untuk membeli tiket pesawat ini. Pak. Tapi terbukti tinggal Dari Komisi 5 kemarin pengecekan di ya untuk beberapa tujuan ya. Kalau tanggal 25 ke atas itu tinggal tiket bisnis. Oke, berarti mungkin bisa pakai bisnis ya teman-teman ya. Habis deh itu uang THR nanti. Oke, kalau tiket kereta Pak, ini nggak ada loh kalau tiket kereta nggak ada diskon ya? Tiket kereta semuanya ada diskon, standar ya? Ya karena memang kebanyakan kan ekonomi kan memang.
Ya, tapi Dan kalau ekonominya itu pun sudah murah, kecuali yang mengambil bisnis gitu, eksekutif. first class. Oke, gimana Bapak kalau melihatnya? Kemarin saya sempat melihat di beberapa media sosial, khususnya yang X nih ya. Kalau di X tuh kan cepet tuh komentarnya ya kan, keluhannya banyak. Terkait dengan tiket kereta api sendiri ini salah satu moda transportasi yang paling digemari Ya, saat mudik. Tapi begitu dibuka war buat tanggal 28, tanggal 30 hari atau 60 hari sebelumnya dibuka, sudah habis di jam 00-nya. Banyak spekulasi kayak, ini kayaknya ada permainan orang dalam deh, kayaknya ada calo. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? ya maka memang perlu ada pengawasan lebih ya, pengawasan ketat terhadap sistem tentunya ya. Apakah sistem yang menjalankan sistem ini, yang megang sistem ini perlu ada lagi pengawasan terhadap yang punya kewenangan untuk melakukan sistem ini kan online ya. Iya, Nah, itu juga dikeluhkan Pak terkait dengan kayak aplikasi ini sebenarnya tidak cukup mumpuni untuk dilakukan kayak itu kan sistemnya kayak war ticket kan. Jadi jadi apakah real bahwasanya itu adalah ada pembelian yang sekian banyak gitu ya. ya, kalau menurut Bapak apakah ini bisa menjadi penekanan untuk nantinya diperjuangkan di Komisi 5? Pasti ya. Jadi kita minta ada semacam pengawasan lebih ketat lagi terhadap sistem yang ada. Karena kalau kita kan mengawasi sistem seperti ini kan tidak bisa secara kasat mata. Tentu Yes. orang ada ahli ya, ahli yang memang betul tidak pembelian ini. Nah, kan kita di DPR nggak bisa melihat itu langsung, langsung menuduh bahwasanya oh ini ada permainan ya. Ya mudah-mudahan saja tidak ada permainan kan memang ada kenyataan bahwasanya kebutuhan dan keinginan masyarakat menggunakan moda transportasi kereta itu lebih banyak begitu. Oke, jadi Karena memang pertama yang namanya transportasi kereta ini kan banyak digunakan di Jawa, Jawa ya. iya. Kalau Sumatera dan sangat sedikit dan itu pun tidak antar provinsi, itu antar kabupaten lah. Oh, Ya, jadi kalau untuk di Jawa jaraknya ini cukup besar kan, 52% pemudik itu di Jawa dan lebih separuh dari 52% itu menggunakan transportasi kereta. Iya, memang favorit itu ya, Favorit. lagi naik daun kayaknya setiap kali Lebaran, Natal, kereta ini naik daun. Ya. Nah, dengan adanya ini kan berarti kan demand-nya cukup besar untuk pengguna kereta nih. Apakah ada nggak sih tambahan Nah, gerbong? itu yang kita harus dorong bahwasanya ada tambahan gerbong untuk pemudik. Untuk tahun ini Pak, apakah sudah Ya, ada? pasti selama ini kan ada beberapa gerbong yang memang dijadikan untuk standby keadaan-keadaan tertentu bisa digunakan. Pasti digunakan untuk mudik, Nataru begitu ya. Nah, cuma ya untuk regulernya ke depannya harus ditambah lagi untuk yang stok persiapan-persiapan keadaan-keadaan tertentu ini gitu. Oke, berarti itu adalah upaya untuk ya gimana caranya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat yaitu dengan cara penambahan gerbong. Ya karena kereta ini kan relatif lebih aman begitu. Gimana dengan diskon tarif tol? Ini kan ada pemisahan tanggal ya kan, di tanggal 24 sampai tanggal 27, kemudian nanti di arus balik ya di tanggal 3 dan tanggal 7. Tanggal 3 dan 7 ya. Tanggal 3 dan 4, 3 dan 4, kemudian 8 dan 8 sampai 10. Ya. Dengan ini kan tujuan pemerintah adalah untuk memecah Ya memecah kepadatan ya. kepadatan. Kalau menurut Bapak ini apakah sudah cukup efisien dengan Ya ini tentu salah satu cara ya, cara agar tidak ada penumpukan di tanggal tertentu. Nah, kenapa dibuat tanggal 24 sampai 27 agar pemudik melakukan mudiknya di tanggal-tanggal ini, bukan mendekati hari H. Nah, kalau dibuat misalnya tanggal 24 Maret sampai tanggal 8 April, itu orang akan nanti bisa jadi memilih nanti saya mudiknya tanggal 28, 29 aja gitu. Akhirnya akan menumpuk orang di sana. Oke. Jadi ini sudah rekayasa sudah bagus menurut saya agar orang lebih memilih yang tidak terikat oleh pekerjaan atau
sesuatu di kantornya atau di tempat tinggalnya, ya dia bisa memilih mudik untuk tanggal 24 sampai 27 ini. Dia dapat diskon, tarik tol, kemudian yang memang ada ikatan, kemudian ya dia bisa mudik tanggal 28 dan seterusnya gitu. Tapi nggak ada diskonnya berarti ya yang buat mudik Ya, tanggal makanya 28. jangan nunggu lama gitu. Nah, gimana dong? Ayo kita mudik sekarang. Nah, masih mau membahas lagi nih untuk persiapan mudik Lebaran 2025. Tapi kita break dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Syarul Aidi Ma'azat ya kan. Sampai salah loh, saking semangatnya udah deg-degan takut nggak dapet diskon tarif tolnya nih kan. Gimana nih Pak, tadi kan udah ngomongin diskon tarif tolnya di tanggal-tanggal itu ya. Jadi teman-teman sambil menyaksikan dan mendengarkan udah sambil dicatat deh itu tanggal berapa aja. Terus soal tiket kereta yang tidak ada diskon lah ya. Ya katanya KAI buat diskonnya tanggal 4 sampai 17. 7 sampai 14. 7 sampai oke. 14 kemarin, tapi itu kan bukan mudik, belum orang Iya, mudiknya belum tanggal mudik. 24. Iya nih Bapak-bapak KAI tolonglah ya. Ini perlu kita tinjau nanti nih. Nah, Terus memang permintaannya di tanggal mudiknya harusnya disamakan diskon itu, diskon tol itu tanggal 24 ya sampai 27. Nah, harusnya diskon di KAI-nya segitu juga gitu. Oke, nah kalau dari tadi kita udah ngebahas, kalau KAI ini kan biasanya masyarakat yang tidak bisa mendapatkan kereta, alternatifnya adalah biasanya kalau nggak lari ke bis atau kendaraan pribadi, mobil, atau mungkin juga bisa naik sepeda motor. Ya, ya. Kalau dari bis sendiri Pak, dengan kondisi yang kita udah tahu kemarin beberapa banyak peristiwa, apakah yang harus dipastikan untuk menjalankan ini kan masif semua pergerakannya, mobilitasnya luar biasa besar gitu. Gimana kalau Bapak melihat? Ya, ini untuk bis ini kita harus melakukan perbanyak ramcek karena ada dibuat sampel kemarin lakukan ramcek periode Januari Februari itu kalau tidak salah laporan dari Kemenhub itu dari 11.000 yang dilakukan ramcek itu 877 kalau tidak salah itu rekomendasinya nggak layak untuk jalan. Yang langsung rekomendasinya layak jalan itu 60%. Nah sekian persennya harus lakukan perbaikan, harus pergantian suku cadang dan segala macamnya. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali kan. Nah kita khawatir karena kebutuhan dan permintaan banyak, ini bis-bis yang tidak layak itu oleh penyedia jasa itu menggunakan ini gitu. Nah ini apakah nanti juga ada pengecekan kembali Pak kalau ya terkait kita ini? Ke dalam rapat kemarin kita tekankan kepada Kemenhub untuk melakukan ramcek itu. Berkoordinasi dengan juga dinas di pemerintahan daerah gitu ya. Untuk betul-betul lakukan ramcek apalagi untuk jarak tempuh yang jauh ya. Yang melewati jalan yang tanjakan, penurunan kan itu bahaya. Minta kepada masyarakat yang ingin melakukan mudik pastikan bahwasanya moda transportasi bis yang mereka gunakan itu adalah yang memang punya kelayakan izin dari pemerintah gitu. Jangan yang ilegal. Yang nggak kalah pentingnya adalah moda transportasi laut ini Pak. Ini kan juga cukup menjadi perhatian. Kayak di Merak waktu itu ada penumpukan yang luar biasa. Nah skema untuk tahun ini seperti apa? Nah ada kebijakan tahun ini untuk di Merak itu dilakukan ganjil genap ya. Untuk menuju ke Meraknya? Ya untuk masuk ke dalam kapal itu. Lakukan ganjil genap. Jadi sehingga ada pembagian share waktu gitu. Jadi ini hal yang baru dari Kemenhub saya lihat. Kalau sebelumnya kan tidak pola seperti itu. Berarti antisipasinya ini berarti buat teman-teman yang sekiranya nanti harus
ke Merak nih buat melakukan perjalanan harus melalui pelabuhan di Merak, atau mungkin ini nggak cuma di Merak ya, di beberapa pelabuhan juga Pak? Kemarin itu pembahasannya di Merak sih, karena Karena itu yang menjadi paling padat pusatnya ya, ya. paling Oke. padat ya. Oke, jadi nanti bisa dipastikan tanggal-tanggal, berarti ganjil genap disesuaikan dengan plat motor atau Ya, plat plat mobilnya ya mobil ya. kan. Nah, itu bisa dicek dulu nih. Dan Yang pastikan bahwasanya pembelian itu melalui online. oh Jadi iya. jangan berangkat go show ke sana gitu. Beli tiketnya online. Oke. Dan di situ sudah diatur waktunya kapan dia harus sampai di Merak dan masuk kapalnya. Oke, nah ini kita udah ngomongin soal moda transportasi dari semua, dari udara, laut, semuanya udah ada nih. Tapi kita belum ngomongin pelayanannya. Nah kalau pelayanannya sendiri nih kayak di rest area, terus tempat buat peristirahatan itu kan juga sudah disiagakan kan ya Pak? Kita kemarin rekomendasinya adalah meminta penambahan rest area. Oke, Ya, berarti ada harus ditambah rest area karena memang apalagi di Jawa ya, karena ini bagian dari pelayanan ya dan ketentuan untuk tol jarak sekian itu sudah harus berhenti. ada rest area. Nah, barangkali itu bisa direvisi ya karena memang rest area yang ada itu tidak bisa memungkinkan menampung untuk kondisi-kondisi Nataru, kondisi mudik Lebaran, ya memang harus jalan keluarnya harus diperbanyak rest areanya, ditambah gitu ya. Karena waktu tahun lalu saya sempat mengalami yang sampai kita nggak boleh berhenti di rest area ini, harus ke rest area selanjutnya, akhirnya kita menepi di jalan. Itu karena menghindari micro slip. Nah ini juga harus diperhatikan ya buat yang mudik naik mobil. Kedepannya nih apa yang ingin ditekankan dari Komisi 5 terkait dengan kesiapan mudik ini lebih kencang lagi, karena kan kita juga tahu kayak angka kecelakaan itu juga menjadi salah satu indikator. Indikator keberhasilan kita mengelola mudik ini kan turunnya angka kecelakaan, Yes. kemudian turunnya fatalitas. Ya, jadi bukan hanya angka kecelakaannya turun, tapi fatalitasnya artinya tidak mengakibatkan orang meninggal atau cacat total. Kalaupun ya terjadi kecelakaan, tidak kecelakaan yang berat begitu ya. Jadi itu indikator di antara indikator. Jadi bukan hanya angka kecelakaan, tapi fatalitasnya gitu. Oke. Kemudian ya tidak terjadi crowded, tidak terjadi penumpukan, kemacetan panjang, kemacetan pernah terjadi kemacetan panjang sekali gitu. Sampai menelan korban juga. Akhirnya kan tidak nyaman. Kan kita ingin harus mindset kita besok itu harus mudik itu aman, nyaman, bahagia gitu. Iya, Yang namanya orang mau pulang kampung kan pasti bahagia. Jangan sampai di kampung justru yang ada kesedihan gitu. Oke. Kerjasama dengan BMKG Pak melihat cuaca ini sudah Sudah pasti. Oke, Setiap rapat-rapat tentang mudik ini kan kita melibatkan BMKG yang memang juga mitra kita. Sekarang untuk melihat cuaca itu sudah mudah gitu ya, sudah sampai di handphone gitu, ya. kita bisa lihat cuaca itu. Oke. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk melakukan mudik gitu ya. Oke. Kapan melakukan mudik, lihat kondisi cuaca gitu. Oke, nah itu berarti yang harus dipersiapkan teman-teman semuanya udah kita bahas nih, mulai dari kesiapan cuacanya tadi, bisa download aplikasi apa yang dimiliki BMKG atau dari media-media sosial juga banyak kok informasi terkait cuaca. Mungkin untuk mempersiapkan lebih lainnya adalah kesiapan fisik. Nah, selain itu, selain moda transportasi umum, yang tidak kalah penting juga transportasi sendiri pribadi, Iya, betul. mobil gitu. Mobil pastikan mobil kita diservis dulu. Oke, betul. Kesiapannya, kelayakannya itu harus diperhatikan. Yes. Kemudian ini yang juga himbauan dari Kementerian Agama agar masjid-masjid yang ada di tepi jalan, yang bukan mungkin bukan di rest area, tetapi di perkampungan, di arteri, itu dibuka 24 jam. Oke, sebagai tempat istirahat. Sebagai alternatif untuk tempat beristirahat. Oke. Nah, saya kemarin waktu rapat mengajak bahwasanya
mudik ini tidak lagi hanya kerjaan Kemenhub, Kementerian PU, tetapi ini mudik ini adalah gerakan kita bersama. Nah, ini Berarti yang semua saya ajak. masyarakat ikut Semua terlibat. masyarakat ikut mensukseskan mudik. Oke. Bentuknya itu tadi, yang punya yang masjid, sarana ibadah atau sarana apa, jadikan tempat peristirahatan bagi orang mudik gitu. Oke, terima kasih Pak Syahrul Aidin Azad yang sudah Ya. memberikan sharing informasi untuk persiapan arus mudik maupun arus baliknya nanti ya, ke pendengar maupun pemirsa dari TVR Parlemen, dari Sudut Dengar Parlemen. Dan jangan lupa tonton dan komen YouTube-nya TVR Parlemen, Sudut Dengar Parlemen. Kira-kira kalian pengen ngebahas apa? Mau evaluasi mudik, mau cerita kemarin waktu di tol ada permasalahan ini loh, di jalan seperti ini loh. Boleh, nanti kita undang lagi Pak Syahrul Aidin Azad untuk membahasnya. Terima kasih buat Pak Syahrul, sekali lagi kasih. buat semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Terus dengerin dan saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Selamat liburan.